Menghitung gaya kontak. Pernahkah ketemu soal atau kasus dengan gambar seperti ini? Nah, gambar seperti ini adalah persoalan gaya kontak. Di sini kita contohkan terdapat dua buah balok terletak pada bidang datar kasar dengan koefisien gesek 0,3. Massa balok M1 10 kg dan balok M2 6 kg. Balok M1 didorong dengan gaya F sebesar 60 Newton. Pertanyaannya, berapakah percepatan kedua balok? Kemudian, berapakah gaya kontak antara balok M1 dan M2? Pertama, kita gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang kita perlukan dalam perhitungan. Nah, di sini balok M1 didorong secara horizontal dengan gaya F, yang menyebabkan balok M1 cenderung untuk bergeser ke arah kiri. Nah, secara bersamaan otomatis benda M2 juga akan bergerak ke arah yang sama karena didorong oleh balok M1. Nah, sehingga di sini kita ketahui bahwa kedua balok akan cenderung bergerak ke arah kiri. Karena balok M1 di sini didorong oleh gaya F, maka secara bersamaan balok M2 otomatis juga akan terdorong karena bersentuhan dengan balok M1 di sini. Nah, inilah yang disebut dengan gaya kontak. Ya, gaya kontak antara balok M1 dan M2 yang bersentuhan. Sehingga di sini akan muncul gaya kontak akibat balok M1 mendorong balok M2 yang kita namakan dengan F21, yaitu gaya kontak pada benda 2 akibat benda 1. Nah, sebaliknya, ingat konsep hukum ketiga Newton, yaitu akan munculnya pasangan gaya aksi reaksi dengan nilai yang sama tetapi arahnya berlawanan. Maka pada balok M1 juga akan ada gaya kontak yang serupa nilainya. Hanya saja di sini arahnya berlawanan untuk benda M1. Nah, di sini kita gambarkan yaitu F12, gaya kontak yang muncul pada balok 1 akibat dari balok M2. Nah, kalau kita perhatikan konsep dari gaya kontak di sini mirip dengan konsep gaya tegangan tali seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Selanjutnya, jangan lupa untuk menggambarkan gaya gesek yang muncul akibat di sini bidang datarnya kasar. Nah, di sini kita akan gambarkan gaya gesek untuk masing-masing balok. Nah, di sini gaya gesek untuk balok M1. Nah, ingat arahnya adalah melawan kecenderungan arah gerak benda, sehingga arahnya ke kanan untuk gaya gesek pada balok M1 maupun gaya gesek yang muncul pada balok 2. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghitung percepatan sistem, percepatan kedua balok, menggunakan persamaan hukum kedua Newton, yaitu A sama dengan sigma F per M. Nah, di sini M-nya adalah M total, karena di sini kita akan menghitung percepatan sistem sekaligus. Nah, kita masukkan di sini gaya-gaya yang kita perlukan dalam menghitung percepatan, yaitu adalah karena benda bergerak pada arah horizontal, kita lihat gaya-gaya pada arah horizontal. Nah, di sini tentunya ada gaya F yang mendorong sistem. Kemudian di sini ada dua buah gaya gesek yang melawan arah gerak benda, yaitu kita masukkan keduanya F1 dan F2. Keduanya negatif karena berlawanan. Nah, sedangkan dengan gaya kontak di sini F21 dan F12 kita lihat ini adalah pasangan gaya aksi reaksi sama seperti konsep gaya tegangan tali. Nilainya sama dan arahnya berlawanan. Maka di sini akan saling meniadakan dalam perhitungan sehingga tidak perlu kita masukkan ke dalam persamaan. Nah, selanjutnya kita masukkan massanya di sini, massa total berarti massa balok 1 dan massa balok 2, M1 ditambah M2. Nah, untuk melanjutkan perhitungan di sini, kita perlu menghitung besar gaya geseknya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menghitung nilai gaya gesek menggunakan persamaan gaya gesek, yaitu koefisien gesek dikali gaya normalnya. Kita masukkan angkanya di sini 0,3 untuk koefisien gesek. Nah, untuk gaya normal di sini kita tidak akan bahas lebih rinci lagi karena ini sudah pernah kita bahas di pembahasan tentang macam-macam gaya di video yang ini, yaitu untuk sebuah benda di bidang datar dengan konsep seperti ini kita menggunakan gaya normalnya itu massa dikali percepatan gravitasi, ya. Nah, kalau tidak ada gaya luar yang mengganggu,
Oke, di sini gaya normal balok 1 berarti menggunakan massa balok M1. Kita masukkan langsung nilainya. Maka koefisien gesek 0,3, kemudian kita kalikan dengan massa balok M1 yaitu 10 kg, dan gravitasi di sini kita gunakan 10 ya, seperti biasa, 10 meter per sekon kuadrat. Maka hasilnya di sini berarti adalah 30 Newton untuk gaya gesek yang bekerja pada balok M1. Nah, dengan persamaan yang sama kita hitung gaya gesek pada balok M2. Mu dikali N2, maka kita masukkan 0,3 dikali massa M2 dikali gravitasi, yaitu di sini 0,3 dikali 6 kg dikali 10, maka ya hasilnya berarti 18 Newton. Sekarang kita kembali ke persamaan percepatan yang tadi. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dan yang diketahui di soal. 60 Newton gaya dorongnya dikurangi gaya gesek benda 1 30 Newton dan gaya gesek benda 2 18 Newton. Dibagi dengan total kedua massa balok yaitu 10 ditambah 6 kg. Nah, sehingga akan kita dapatkan baru di sini adalah 12/16. Nah, kita sederhanakan bagi 4, maka kita dapatkan percepatan kedua balok adalah 3/4 meter per sekon kuadrat. Berikutnya kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu berapakah gaya kontak antara balok M1 dan M2. Nah, untuk menghitung gaya kontak kita cukup tinjau salah satu benda. Nah, di sini kita akan lihat apabila kita tinjau M2 dan apabila kita tinjau balok M1. Nah, yang kita perlukan adalah gaya-gaya yang bekerja pada tiap balok. Nah, pada balok M1 itu ada gaya dorong F, kemudian ada gaya gesek F1, dan gaya kontak F12 yang bekerja pada balok M1. Ada 3 buah gaya yang bekerja padanya. Oke. Nah, kemudian sedangkan pada balok M2, jika kita tinjau di sini ada 2 buah gaya, yaitu tidak lain adalah gaya geseknya dan gaya kontak F21. Nah, untuk perhitungan tinggal dipilih salah satunya saja. Nah, di sini saya akan contohkan untuk kita gunakan tinjauan pada balok M2. Nah, di sini karena gayanya lebih sedikit. Nah, lagi-lagi kita akan gunakan persamaan hukum 2 Newton. Nah, di sini kita gunakan persamaannya menjadi sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, kita masukkan sigma F-nya di sini. Ada 2. Nah, F21 positif karena searah dengan arah gerak benda. Kemudian dikurangi dengan F2. Kita masukkan di sini M2 dikali percepatan balok M2 yaitu percepatan sistem. Nah, F21 gaya kontak dikurangi 18 Newton, massanya ada 6 kg ya, massa benda M2. Percepatannya yang kita dapatkan tadi. Nah, kita lanjutkan berarti gaya kontaknya adalah 18 Newton ditambah, nah ini kita hitung terlebih dahulu, 6 dengan 4 kita sederhanakan bagi 2. Maka di sini menjadi 9/2 berarti 4,5. Nah, sehingga akan kita dapatkan gaya kontak antara balok M1 dan M2 yaitu adalah 22,5 Newton. Nah, apabila kita menghitung atau meninjau gaya kontak pada balok 1, maka akan kita dapatkan dengan hasil yang serupa. Nah, silakan dicoba menghitung dengan balok 1. Pastikan jawabannya 22,5 Newton.